Saudari dan saudari yang terkasih, pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita mengenangkan sejumlah anak muda mengucapkan sumpah bahwa mereka akan berusaha meninggalkan egoisme, kesukuisme. Mereka ingin supaya Indonesia menjadi negara yang satu nusa, satu negara, satu bangsa. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berani meninggalkan kebiasaan hanya membela suku mereka sendiri saja, bahasa mereka sendiri saja. Mereka mau memperjuangkan persatuan. Patut kita bersyukur pada mereka. Hari ini juga 28 Oktober kita memperingati hidup dan jasa dari dua orang rasul. Kita berjumpa dengan Judas Tadeus dan Simon orang Zelot. Mereka keduanya lahir di Kanaan. Kedua-duanya masih sepupu dengan Yesus. Nampaknya Yosef ayah dari Yesus dan ayah dari Simon dan Judas itu bersaudara. Mereka berani, luar biasa. Berani meninggalkan cara hidup mereka dan mengikuti guru mereka, Yesus dari Nazaret. Mereka kagum pada cara hidup Yesus, pada mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan Yesus. Mau menjadi murid, mau menjadi rasulnya, mewartakan kebaikannya. Mereka berjanji bahwa mereka tidak hanya kagum kepada Yesus, tapi juga mau ikut meniru contoh teladannya. Dari Yesus itu mereka belajar bahwa hidup sebenarnya adalah ora et labora. Artinya ada doa dan ada karya. Yesus berdoa semalam suntuk mendengarkan kehendak Allah Bapa. Minta dikuatkan melaksanakan tugasnya. Siang hari dia mewartakan, siang hari dia mengadakan penyembuhan orang-orang yang susah. Ketika Simon orang Zelot dan Judas Tadeus menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, mereka juga keluar. Simon orang Zelot itu berarti orang yang setia. Mereka sekelompok orang Zelot itu setia kepada negara Israel dan berjuang mati-matian supaya penjajah Roma terusir. Sedangkan Judas Tadeus itu berarti pemberani. Bahwa dia berani untuk mengorbankan hidupnya demi kesetiaan kepada Yesus. Kononnya mereka bersama-sama pergi ke Mesopotamia, artinya daerah Iran dan Irak. Di sana mereka mewartakan kabar gembira, mewartakan cara hidup Yesus. Ada berita bahwa mereka juga pernah singgah di Mesir. Di sana juga menjadi rasul pewarta Injil. Tapi akhirnya sama-sama mereka menjadi martir, dibunuh secara kejam di Mesopotamia demi kesetiaan mereka kepada Yesus. Dari Judas Tadeus itu kita kenal ada novena. Novena tak pernah gagal. Kemarin masih ada seorang bapak yang bertanya kepada saya, Pastor, betul tidak bahwa novena kepada Judas Tadeus tidak pernah gagal? Kata saya betul. Tapi kata dia, saya sudah berkali-kali berdoa novena, tapi belum dikabulkan. Kata saya, Bapak salah. Bapak minta pada Tuhan supaya Tuhan nulis sama Bapak. Padahal kalimat terakhir mestinya adalah
jadi pada saya yang Tuhan kehendaki. Pasrah. Bukan memaksa Tuhan dalam novena, tapi mengubah hatimu, jadi pada saya yang Tuhan pandai yang terbaik. Dari Yudas Tadeus, kita juga mengenal ada surat. Dalam kitab suci ada surat dari Yudas. Kata para ahli, surat itu terlalu bagus. Nggak mungkin dari Yudas Tadeus. Yudas Tadeus orang yang sederhana saja. Maka mungkin ditulis oleh seorang murid pengikut dari Yudas. Patut kita baca, singkat saja tapi bagus. Yudas Tadeus menjadi pelindung dari orang-orang yang mengalami kesulitan yang besar. Kalau sudah tidak ada jalan keluar, orang lari kepada Yudas. Berdoa, dan Yudas itu akan membantu kita. Maka mari kita belajar pada hari ini, baik dari pemuda-pemuda sumpah Indonesia maupun dari Simon dan dari Yudas itu, hendak kita setia kepada Yesus. Hendak kita berani meninggalkan keduniawian kita ini dan memihak kepada Yesus. Dan demikian kita pun menjadi pewarta Injil, menjadi seorang Rasul Yesus yang membawa kabar gembira kemana kita pergi. Semoga demikian.